Semangat pagi kawan-kawan, kali ini kita akan membahas cara membuat peta klasifikasi tutupan lahan. Langsung saja kita buka ArcGIS. Oke, sudah terbuka. Langsung saja kita mulai. Pada layer kita masukkan file orthomosaic, klik add, kemudian kita buat save file, katalog. Kemudian pada folder connection, pada daerah penyimpanan kita, saya ada di D. Kemudian klik kanan, pilih new, kemudian pilih save file. Feature type-nya pilih polygon, klik edit, kemudian pilih WGS 1984 UTM zone 49S, kemudian OK. Kemudian layer properties, koordinat sistem, pastikan 49S, jadikan hollow biar nantinya tidak mengganggu. Kemudian pada new shape file ini klik kanan, open attribute, kemudian kita membuat add field baru, ketikkan tutupan lahan, tabnya pilih text. Oke, kita lanjutkan. Langkah selanjutnya adalah kita klik kanan new shape file tadi, edit features, kemudian start editing, kemudian kita pilih editor. Pada editing windows kita pilih create feature, kita klik satu kali di sini, kemudian kita digitasi AOI atau batasan yang akan kita gunakan. Jadi kita klik new shape file satu kali, kemudian kita digitasi. Oke, kita sudah memberi batasan atau AOI pada daerah Wedomartani, kebun percobaan Wedomartani MFN. Kemudian kita memberi penamaan tutupan lahan pada daerah ini. Saya memberikan tips untuk memberikan penamaan yang sama terlebih dahulu. Contoh, kita akan membuat pada klasifikasi bangunan terlebih dahulu. Kita mendigitasi dengan polygon tools. Kita harus mengklik AOI-nya dulu, klik cut polygon tools. Kemudian untuk mendigitasi ini ada dua prinsip, yaitu kita prinsipnya garis ini saling menemukan satu sama lain, dan garis terluar dengan garis terluar. Contoh seperti ini. Nah, seperti itu. Kita coba saja. Oke, sepertinya semua bangunan sudah saya digitasi di sini. Kemudian langsung kita namain dengan cara buka atribut tabel. Kalian harus terbuka seperti ini. Jika belum, klik kanan, open atribut tabel, kita blok dari atas sampai bawah yang poligon bangunan tadi.
Nah, ini dia. Kemudian pada tutupan lahan, klik kanan, field calculator, ketik bangunan. Nah, oke. Kemudian selanjutnya kita akan mendigitasi kolam. Sebelumnya jangan lupa kita ubah dulu, pencet pada AOI ya seperti ini. Kemudian kita baru bisa cut polygon tool. Jika ada kasus seperti ini, kita bisa menggunakan trace dengan cara klik saja, kemudian mengikuti klik, kemudian kita ulang menggunakan stripen segment. Trace tersebut sangat berfungsi agar tidak terjadi gap nantinya saat uji topologi. Ya, langsung kita fit calculator 2 AOI, klik kanan, fit calculator, kolam. Kemudian selanjutnya kita akan mendigitasi taman. Kita klik, lalu kita gunakan trace lagi. Jika hanya terdapat satu, kita ketik saja di sini taman. Selanjutnya kita akan mendigitasi jalan paving. Karena banyak jalan yang tidak terlihat oleh mata kita karena tertutup oleh pohon, maka kita harus mengira-ngiranya dengan baik. Kemudian selanjutnya lakukan digitasi sesuai tutupan lahan dengan metode yang sama sesuai interpretasi kita.
Oke, langkah selanjutnya adalah kita mengatur simbologi. Close dulu, save edit, stop edit, kemudian pada new shape file, properties, pilih simbologi, kategoris, unique values, value filenya pilih perlahan, add all, kemudian pilih warna hijau sampai merah, namun kalian bebas ingin yang mana, langsung kemudian transparannya beri 50%, langsung kita oke. Penampakannya kan seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menguji topologi. Caranya adalah pencet katalog, kemudian buat new file geodatabase, dan topologi klik kanan, new feature dataset, beri nama uji topologi, kemudian sistem koordinat WGS 1984 ITM zone 9S, next, finish. Oke, sudah. Setelah itu kita konversi dengan R2Box, pilih conversion tool to geodatabase, pilih feature class to feature class, kemudian input feature-nya kita beri new file, output location-nya pada topologi pilih uji topologi, add outputnya uji topologi. Oke. Nah, seperti ini tandanya sudah berhasil centang. Kemudian kita buka katalog lagi. Kemudian pada uji topologi klik kanan, new topologi, kemudian next. Ini bisa diubah namanya, namun saya tidak berubah namanya, tidak saya ubah. Next, centang, next, kemudian ini next saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita membuat rule. Caranya add rule, pilih uji topologi, rule-nya kita akan cari must not overlap, kemudian satu lagi must not have gaps. Oke, next, finish. Oke, saat lagi kita akan dapat melihat apakah ada yang tindih di peta kita. Yes. Kemudian pada uji topologi ini kita drag ke layer. Yes. Nah, begini. Untuk melihat errornya kita bisa mulai start editing di sini atau di sini, start editing. Ini sudah. Kemudian kita mengecek di error inspector. Ini dia. Jika kalian belum ada error inspector, kalian aktifkan dulu dengan cara klik kanan, kemudian kalian centang pada topologi. Nah, kalian akan pilih error inspector. Kemudian kita perlihatkan show overlap, tidak ada overlap. Nah, di sini terdapat 2 gaps. Kita lihat gapnya mana saja. Zoom to, klik kanan zoom to. Ini dia yang berwarna merah. Kemudian kita gunakan fix topology error tool, klik kanan, get feature. Kemudian masalah sudah selesai.
Selain itu kita dapat, jika ada permasalahan lain, kita dapat menggunakan pilihan merger. Kemudian kita bisa melihat cara lain, melihat berapa errornya dengan cara layar di topologi, klik kanan, properties, kemudian generate summary pada error. Nah, error maksimal totalnya harus 1.